Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3811. Faqala al-muallif rahimahullah, al-harair, wanita-wanita merdeka itu adalah salahul bait, bagusnya rumah, menyebabkan rumah kita jadi bagus, jadi baik. Wal ima, adapun budak-budak, fasadul bait, itu menjadi rusaknya rumah-rumah kita. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani adalah palsu. Maksud hadis ini adalah kalau engkau menikah, maka nikahilah wanita-wanita merdeka. Karena wanita merdeka itu biasanya tinggalnya di dalam rumah, sehingga dia bisa membereskan pekerjaan rumah dengan sempurna. Rumahnya bersih, tertata rapi. Tapi kalau kita menikahi budak, maka budak itu miliknya majikan, sehingga dia itu setiap hari harus pergi ke rumahnya majikan untuk kerja. Kemudian nanti kalau sudah malam baru tinggal di rumah kita sebagai istri kita, melayani kita. Nah, jadi rumahnya kalang kabut karena tidak diurusi oleh si budak tersebut. Maka ringkasnya, jangan menikahi budak, tapi nikahilah orang wanita merdeka. Tapi sekarang nggak ada budak ya. 8.12. Al-harbu, peperangan itu khada'atun, adalah tipuan. Boleh dibaca khuda'atun. Kalau dibaca khuda'atun itu tipuan berkali-kali. Jadi silahkan kalau kita berperang kemudian menipu musuh itu boleh. Sepakat para ulama membolehkan dalam perang kita menipu musuh. Misalnya musuh bertanya, jumlahnya berapa pasukanmu? Kita menjawab 1.000 saja, padahal 10.000. Ini enggak dosa seperti ini ya. Karena diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yasluhul kadhib illa fi thalath. Tidak boleh dusta kecuali dalam 3 perkara. Seorang laki-laki bicara kepada istrinya supaya istrinya puas, maka dia bicara dusta, misalnya mengatakan masakanmu lezat padahal biasa. Kemudian dusta pada saat perang, kemudian dusta untuk mendamaikan antara manusia yang bertengkar. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih, menunjukkan bahwa 3 perkara ini boleh kita dusta padanya. Kecuali 2 hal. Tidak boleh di dalam perang kita berdusta apabila dustanya itu termasuk dari merusak perjanjian dengan musuh atau merusak keamanan dengan musuh. Perjanjian misalnya perjanjian damai. Keamanan misalnya kita memberikan keamanan kepada seseorang. Silahkan kamu masuk ke rumah saya, kamu saya jamin aman. Ini musuhnya ingin menyampaikan sesuatu, surat kepada kita misalnya. Kemudian kita mengatakan silahkan datang ke rumah saya, aman. Begitu dia masuk ke rumah langsung dipenggal lehernya, nggak boleh. Karena 2 hal ini berarti kita merusak janji. Padahal merusak janji itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Maka kepada orang kafir pun tidak boleh merusak janji. 2 hal ini saja yang nggak boleh. Selain itu silahkan. Dusta, menipu orang kafir, menipu musuh, nggak apa-apa. Contohnya Sayyidina Ali, ketika dia maju ke depan untuk duel dengan orang kafir, karena sebelum perang itu biasanya dimulai dengan mubarazah, dengan duel. Tiba-tiba Imam Ali ini mengatakan kepada lawan duelnya,
Saya tidak mau melawan dua orang, saya maunya satu-satu. Maka si musuh ini menoleh ke belakang, sopo koncoku kising, maju bersama saya. Begitu dia menoleh, langsung diserang oleh Sayyidina Ali, kalah langsung dia. Ini nipu kayak begini. Tapi nipunya juga bagus ya, tidak mengatakan kamu jangan berdua tapi satu saja, tapi cuma mengatakan saya tidak mau melawan dua orang, saya maunya satu persatu. 13. Al-hariru, sutra itu thiyabu, baju man, orang yang la khalaqa lahu, tidak ada bagian untuknya, yaitu di akhirat kelak. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki dewasa. Kalau laki-laki dewasa memakai sutra, maka besok di akhirat tidak dapat bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi maksudnya yang pantas memakai sutra di dunia itu siapa? Orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perempuan silahkan pakai sutra boleh. 14. Al-haris, orang yang rakus, itu adalah alladzi, orang yang yatlubul maksabada, mencari penghidupan, min ghairi hilliha, dari selain yang halalnya. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Kalau kita mengambil harta yang haram, berarti kita orangnya disebut rakus, tamak. Tidak baik sifat rakus atau tamak itu sifatnya orang-orang kafir. Orang-orang beriman, mereka mencari harta yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kepada Allah, baguslah dalam mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadakum istita'ur rezeki. Jangan sampai karena rezekinya itu lambat datang, akhirnya dia mencari rezeki tadi dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan karunia kita dapatkan darinya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifatnya orang-orang yang beriman, yaitu mencari rezeki yang halal, bukan yang haram. Karena itu dari hadis ini juga diambil kesimpulan, orang yang cari rezeki yang halal itu tidak bisa disebut rakus. Meskipun dia sungguh-sungguh, dia punya satu bisnis, sudah jalan buka lagi, sudah jalan buka lagi, buka sampai ratusan cabang itu nggak bisa dikatakan wah rakus kan? Enggak rakus, halal. Yang rakus itu adalah yang min ghairi hilliha, yang tidak halal itu baru rakus. Meskipun hanya satu warung, tapi kalau tidak halal itu berarti rakus. 1000 warung dia buka, tapi halal semua, nggak rakus. 15. Al-hazm. Al-hazm itu artinya apa ya? Kalau terjemah bahasa perkata itu mengikat. Tapi maksudnya di sini adalah sifat hati-hati. Sifat hati-hati itu adalah su'udzon, dengan cara berburuk sangka. Apa maksudnya di sini? Cara kita berhati-hati supaya tidak mendapatkan keburukan dari orang lain, itu harus kita berburuk sangka kepada orang lain. Tapi bolehnya berburuk sangka adalah kepada orang yang memang sepantasnya untuk kita berburuk sangka padanya. Misalnya nih, ada tawaran Pak, masuk ke WA kita, umroh murah, berapa itu? 12 juta. Nah, itu jangan mudah-mudah percaya. Kita harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Su'udzon, berburuk sangka kepada yang ngirim WA tadi. Mungkin lah rolas yuto. Caranya ngitung piye? Tiket pesawat 10 juta, hotel, makan, terus yang lain-lainnya 12 juta ya ranya ndak. Maka ini sesuatu yang mencurigakan. Ini jangan dipercaya. Tapi kalau orangnya baik, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ya jangan suudzon. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif meskipun isinya benar. 16. Al-hasabu, kemuliaan itu adalah al-malu, harta, wal karamu, dan kemuliaan di hadapan Allah itu adalah at-taqwa, ketakwaan. Ini maksudnya kemuliaan di kalangan manusia itu adalah kalau kita punya harta.
Dan ini sesuai fakta, Pak. Orang-orang yang punya harta itu dimuliakan oleh masyarakat. Saya lihat sendiri itu orang-orang salaman dengan seseorang itu dicium tangannya, padahal bukan kiai, bukan ulama, bukan apa, orang biasa aja. Tapi ternyata di kampung itu dia paling kaya, sehingga masyarakat sudah tahu semuanya. Ini orang terkaya di situ, suka ngasih kepada masyarakat. Dia punya tanah yang luas, tapi masyarakat dibebaskan. Siapa yang mau nanam silahkan, ngambil silahkan, hasilnya nanti diambil sendiri-sendiri. Silahkan dipakai gratis. Nah, sehingga dimuliakan oleh masyarakat. Itu karena hartanya, al-hasabul mal. Tapi kalau di hadapan Allah yang dimuliakan itu adalah at-taqwa. Maka al-karamu at-taqwa itu sama dengan ayat Allah di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi penggalan hadis ini yang pertama ini bicara tentang adatnya manusia, sementara penggalan yang kedua ini maksudnya adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia itu yang takwa, bukan yang banyak hartanya. 17. Al-hasadu, iri itu yakulul hasanat, akan memakan atau menghabisi kebaikan-kebaikan, kama sebagaimana takulun naru, api itu memakan al-hatab, kayu bakar. Apa maksudnya? Orang itu kalau iri kepada seseorang, maka dia akan berbuat jelek kepada orang yang dia iri tadi, sehingga perbuatan-perbuatan baiknya jadi hangus. Contohnya gimana? Misalnya nih, seorang ustadz iri dengan ustadz yang lain. Kenapa? Ini ustadznya pengikutnya banyak, followernya banyak, maka dia berusaha mencari kesalahan ustadz tersebut. Kemudian dalam kajian dia menyebar-nyebarkan kesalahannya. Ini berarti kebaikannya jadi hangus semua, Pak. Kajian mestinya untuk memahamkan masyarakat apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang halal, apa yang haram. Malah dia kajian isinya menggibai atau menggunjingi kiai yang sono-sono itu. Jangan ngaji di sono-sono itu. Kenapa? Karena sono itu gini. Dibredeli keburukan-keburukannya, padahal itu gara-gara iri saja. Nah, bayangkan, Pak, gara-gara iri pengajian jadi ghibah. Mestinya pengajian itu fungsinya memahamkan kepada ajaran agama. Ini malah tujuannya menggibah. Ini saya tidak nunjuk kelompok manapun ya, tapi semua orang yang mengetahui perpecahan umat Islam ini akan tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang isi kajiannya itu semata-mata membredeli Ustadz Fulan, judulnya tahdzir terhadap Ustadz Fulan, tahdzir terhadap, isi kajian dari awal sampai akhir tahdzir tok. Jadi membredeli keburukannya. Ini berarti sudah rusak kebaikan-kebaikannya, hangus gara-gara iri tadi. Sampai-sampai saya pernah mendengar seseorang mengatakan, tapi benar atau tidak wallahu a'lam, kalau saya followernya banyak, kalau situ baru berapa itu. Kajian masuk ngomong gitu, Pak. Ini kajian model apa kayak gini? Ini menurut saya bukan ustadz yang pantas untuk diambil ilmunya. Kalau panjenengan ambil ilmu dari orang seperti ini, nanti sifat dia merembet sama antum. Nanti juga mempunyai sifat iri kepada orang lain. Itu contoh kecil saja. Kita lanjutkan. Wassadaqu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, memadamkan dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Wassalatu, dan salat itu nurul mukmin, adalah sinar bagi orang beriman. Yang dimaksud sinar ini adalah sinar hidayah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya orang beriman. Sehingga orang yang punya sinar ini dia akan beramal yang baik-baik. Wasyamu, dan puasa itu junnatun, adalah perisai minan nari, dari api neraka. Ini hadis dengan lafal yang panjang seperti ini, derajatnya dhaif, meskipun beberapa poin-poinnya itu kita temukan dari sebagiannya dari hadis yang sahih. 18. Al-hasadu, dengki itu
fithnaini, hanya boleh dalam dua hal. Yang pertama, rajulun, seseorang, atahullah, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Faqama bihi, maka dia itu berdiri dengan Al-Quran, yaitu mengamalkan isinya Quran. Wa ahalla halalahu, dan menghalalkan yang halalnya. Wa harrama haramahu, dan mengharamkan yang haramnya. Yang kedua, wa rajulun, dan seseorang, atahullahu malan, yang Allah berikan kepadanya harta. Fawasala bihi, lalu dia menyambung dengan harta tadi aqribaahu, kepada kerabat-kerabatnya. Wa amila, dan dia beramal bi taatillah, dengan ketaatan kepada Allah dengan harta tadi. Tamanna, seseorang berangan-angan, ayyakuna, bahwa dia menjadi mislahu, semisal dia, yaitu semisal salah satu dari dua orang ini. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi maknanya sesuai dengan hadis yang sahih, hanya saja lafalnya tidak seperti ini. Lafalnya adalah la hasada illa fitnaten. Tidak ada hasad yang baik kecuali dalam dua perkara. Tidak ada hasad yang terpuji kecuali dalam dua perkara, yaitu dua hal tadi. Melihat tetangganya setiap hari baca Quran, tahajud, kalau melewati rumahnya pasti ada suara Quran. Wah, iri, wah saya pengen kayak orang itu. Atau orang yang kaya raya tapi duitnya tersebar kemana-mana. Setiap ada yang membutuhkan pasti dia kasih. Setiap ada kesempatan beramal soleh pasti dia ikut nimbrung. Pokoknya harta itu dia pikirkan supaya bagaimana pahala saya nanti terbesar di akhirat. Nah, orang seperti ini kita iri seperti dia, itu adalah iri yang baik, yang terpuji. Adapun iri yang lain itu adalah iri biasa. Misalnya saya buka bisnis, teman saya buka bisnis, saya tidak lancar bisnisnya, dia lancar, saya pengen seperti dia, itu iri biasa. Ini bab dunia, Pak. Apakah haram, apakah halal? Bisa haram, bisa halal. Kalau saya pengen seperti dia tanpa saya pengen supaya dia itu binasa, maka boleh, halal. Tapi kalau saya pengen seperti dia dan saya pengen dia binasa, saya pengen bisnis saya yang lancar, saya pengen bisnis dia hancur, nah ini baru haram. Maka haramnya itu kalau menghendaki orang lain tidak sukses. Tapi kalau kita pengen sukses seperti dia, nggak ada masalah. Jadi makna hadis ini sahih, ya. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa harta itu hendaklah digunakan untuk menyambung hubungan kerabat. Maka kerabat-kerabat yang miskin, nah itu diberikan. Ini sebagai sedekah plus sebagai silaturahmi, pahalanya pahala dua pahala. 19. Al-hasadu, dengki itu yufsidul iman, merusak iman. Kama sebagaimana yufsidu sabiru, sobir itu merusak al-asal madu. As-sobir itu adalah sesuatu yang rasanya sangat pahit. Jadi tanaman sobir yang saya belum pernah melihatnya kayak apa. Ya anggaplah apalah yang di di Indonesia yang rasanya pahit. Misalnya godong kates. Nah, godong kates antum campurkan dengan madu. Nah, madunya jadi ikut-ikutan pahit. Atau obat yang pahit antum campurkan madu, madunya ikut-ikutan pahit, maka merusak. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, meskipun isinya benar, ya. Hasad itu bisa merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang hasad itu hakikatnya dia tidak terima dengan takdir Allah. Allah bikin orang lain sukses, saya tidak sukses, saya iri sama dia. Berarti saya seolah-olah enggak terima sama takdirnya Allah. Allah ini takdirnya salah ini, ya. Mestinya yang sukses saya, bukan dia. Nah, ini berarti imannya kepada Allah enggak sempurna. Karena rukun iman kan 6 kan? Salah satunya iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menolak atau mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 20. Al-Hasanu, Hasan wal Husain, dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyida, keduanya adalah tokoh syababi, pemuda ahli jannah, penghuni jannah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksud hadis ini adalah siapapun muslim yang masih muda kemudian mati, maka di akhirat kelak pentolan mereka itu adalah Hasan dan Husain.
Bukan berarti bahwasanya Hasan dan Husain ini matinya ketika masih muda, tidak. Hasan dan Husain ini matinya sudah kuhul. Usia itu bertingkat-tingkat ya. Ketika dia masih kecil belum balik disebut ghulam. Ketika sudah balik disebut syab, pemuda. Ketika sudah bapak-bapak disebut kuhul. Kuhul itu mulai usia 40-an. Nah, itu kuhul. Di atasnya lagi namanya adalah syekh. Ini ketika sudah usia 60-an. Nah, maka Hasan Husain ini wafatnya ketika sudah usia kuhul sebenarnya. Udah masuk usia 40 ke atas. Nah, sehingga bukan berarti ini Hasan Husain ini adalah matinya pas muda, tidak ya. Tapi siapapun yang mati muda nanti di surga, tokoh mereka adalah Hasan dan Husain. Nah, untuk yang matinya sudah tua seperti panjenengan usia 50 mati, usia 60 mati, usia 70 mati, itu kalau masuk surga tokohnya siapa? Abu Bakar dan Umar. 21. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah, sama ya. Wa abuhuma, dan bapak keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib, khairum minhuma, lebih baik dari keduanya. Jadi meskipun Hasan Husain itu adalah pentolan atau tokoh pemuda ahli surga, tapi Ali tetap lebih utama. Kenapa Ali lebih utama? Karena Ali termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang khusus. Ali termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ali termasuk dari 4 khulafaur rasyidin. Ali termasuk keluarga Nabi SAW yang pertama kali masuk Islam. Hasan Husain ini kan putranya, berarti masuk Islamnya belakangan. Islamnya belakangan, sebelumnya belum lahir. Rasulullah wafat itu Hasan Husain usianya sekitar 8 tahun. Kalau Hasan 8 berarti Husain 9. Kalau Hasan 7 berarti Husain 8. Karena jaraknya itu 1 tahun. 2 kakak beradik ini. 22. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah penghuni pemuda jannah, illa kecuali ibnail khalati, 2 anak khalah. Khalah itu artinya adalah bibi ya. 2 anak bibi itu maksudnya adalah saudara sepupu. Jadi kalau diartikan perkata susah, maka langsung diartikan apa? 2 kalimat ini 1 kata. Ibnail khalah itu sepupuan. Siapa yang sepupuan? Isa ibnu Maryam dan Yahya ibnu Zakaria. Sepupuannya gimana? Nabi Zakaria punya istri melahirkan Yahya. Istrinya Nabi Zakaria punya saudari namanya Maryam melahirkan Isa. Maka Isa ini kalau manggil Yahya Mas atau Dek ya, karena sepupuan. Isa kalau manggil ibunya Yahya Bule atau Bude. Yahya kalau manggil Maryam Bule atau Bude. Jadi maksud hadis ini adalah Hasan Husain ini pentolan untuk pemuda ahli surga, kecuali 2 orang ini lebih utama, yaitu Isa dan Yahya. Kenapa lebih utama? Karena 2-nya seorang nabi. Hasan Husain bukan nabi. Jadi nabi itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka jelas di sini kesalahan orang-orang Syiah ketika menganggap bahwasanya imam-imam mereka memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh nabi-nabi manapun. Ini perkataan yang salah. Perkataan yang benar adalah nabi itu nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Wali semuanya derajatnya di bawah nabi. Orang mati syahid di bawah nabi. Orang soleh semuanya di bawah nabi. Kemudian Fatimah Sayyidatun Nisa'i ahli jannah. Fatimah putri Nabi adalah pemuka wanita-wanita ahli surga, illa makana min Maryam, kecuali dari Maryam binti Imran, maka Maryam lebih utama daripada Fatimah. Demikian dohir makna hadis ini. Kenapa sih Maryam lebih utama daripada Fatimah? Maryam ibunya Nabi, Fatimah anaknya Nabi.
Anak itu kan berarti cabang, Pak. Ya. Sementara ibu itu adalah pokoknya. Kalau tidak ada ibunya ini nggak muncul Nabi ini. Maka ibunya ini pokoknya. Tapi kalau anak itu hanya cabang. Nabinya ada, tidak harus muncul anaknya. Nah, maka yang pokok lebih utama daripada yang cabang. Makanya Maryam lebih utama daripada Fatimah. 2, 3. Al-Hasan, Hasan itu minni, dari saya. Wal Husain, sementara Husain itu min Ali, dari Ali. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah Hasan menyerupai saya, Husain menyerupai Ali. Makanya wajar, Pak. Hasan itu ketika menjadi khalifah, dia melengsarkan diri, dia ngalah. Wahai Muawiyah, daripada kita perang, kamu saja yang jadi khalifah, saya tak turun. Karena kalau semuanya pengen jadi khalifah, ya akhirnya perang. Yang jadi korban siapa? Umat Islam. Kasihan mereka. Nah, ngalah ini kan sifatnya Nabi, Pak. Nabi sifatnya suka ngalah begitu. Bahkan kepada orang Badui pun Nabi ngalah. Diserobot itu sorbannya Nabi sampai keluar darahnya sini, Nabi sampai beset sini. Nabi ngalah aja, tidak marah-marah. Beliau cuma mengatakan, kembalikan sorban saya, ini saya masih butuh untuk memakainya. Tapi kalau Husain kayak Ali bin Abi Thalib, keras. Ali bin Abi Thalib kalau perang selalu di depan. Ali bin Abi Thalib memenggal kepala orang itu sampai badannya terbelah jadi 2. Ini kalau bukan orang kuat nggak bisa, Pak. Penggal leher kepalanya ini langsung badannya terbelah jadi 2. Ngeri sekali, kuat. Maka Husain ini memberontak terhadap kepemimpinan atau khilafah Yazid bin Muawiyah. Jadi bedanya ya, Muawiyah menjadi khalifah gara-gara Hasan ngalah. Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah setelah Muawiyah diserang atau diberontak oleh Husain. Kenapa Husain memberontak Yazid bin Muawiyah? Karena menganggap Yazid itu khalifah yang tidak sah. Khalifah itu kan ada syaratnya, Pak. Tidak semua orang bisa jadi khalifah. Orang tidak berhak jadi khalifah diangkat jadi khalifah, nggak sah. Bu Megawati diangkat jadi presiden Indonesia, tidak sah. Tapi saya tidak mengatakan berontaklah kepada presiden Indonesia kalau perempuan, saya tidak mengatakan gitu ya. Tapi maksudnya kenapa Hasan memberontak Yazid bin Muawiyah? Karena menganggap tidak sah tadi. Ini salah satu tafsiran ya. Tafsiran yang kedua, Hasan itu dari saya, menyerupai saya, maksudnya dari sisi fisik tubuhnya. Kalau Husain itu dari Ali, maksudnya menyerupai Ali dari sisi fisik tubuhnya. Jadi panjenengan silahkan bayangkan, bagaimana Husain itu tubuhnya kayak Ali, badannya tegap, perutnya buncit, gede. Nah, Husain kira-kira seperti itu. 24. Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain itu syanfa, kedua anting-anting al-arsh, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Walaysa, tetapi keduanya tidaklah bimu'allaqaini, tergantung. Hadis ini dhaif. Maksud hadis, belum ada derajatnya, ditulis sendiri ya. Maksud hadis ini adalah Hasan dan Husain besok diletakkan oleh Allah di samping kanan dan samping kiri singgasananya Allah, sehingga diibaratkan seperti anting-anting. Anting-anting kan ada di kanan dan kiri. Bedanya kalau anting-anting itu tergantung, tapi kalau Hasan dan Husain itu enggak tergantung begitu, enggak, tapi berada di tempat yang sempurna, yang nyaman. 25. Al-haqqu, kebenaran itu aslun, satu pokok, fil jannah, di dalam jannah. Wal batil, sementara kebatilan itu aslun, satu pokok, fin nari, di dalam neraka. Hadis ini juga dhaif. Yang namanya pokok itu punya cabang, Pak. Maka maksud hadis ini adalah orang-orang yang membawa kebenaran itu berarti cabang-cabang dari pokok yang ada di surga, sehingga nanti pembawa kebenaran ini masuk surga. Kebatilan sebaliknya, pembawa-pembawa kebatilan itu berarti cabang-cabang dari pokok, suatu pokok yang ada di neraka, sehingga nanti pembawa kebatilan itu akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang kafir semuanya pasti masuk neraka. Kenapa? Mereka itu cabang-cabang dari kebatilan. Orang-orang Islam masuk surga. Kenapa? Cabang-cabang dari kebenaran. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin.
26. Al-haqqu kebenaran ba'di setelah saya wafat ma'a Umar itu bersama Sayyidina Umar haitsu kana dimanapun dia berada. Hadis ini dhaif bahkan palsu kata Syekh Albani. Karena itu jangan dianggap hadis ini sebagai hadis Nabi SAW. Dan isinya tidak benar. Kebenaran itu setelah saya wafat selalu bersama Umar, enggak benar. Berapa kali Sayyidina Umar salah? Sayyidina Umar mengatakan jangan haji tamattu. Ini salah fatwanya. Haji tamattu sunnah Nabi kok dilarang gimana? Sayyidina Umar naik mimbar kemudian mengatakan kalau perempuan itu minta mahar jangan tinggi-tinggi, mahar terlalu tinggi-tinggi, tidak sesuai maharnya Nabi SAW. Kemudian ada seorang wanita mengatakan, wahai Sayyidina Umar, kamu membatasi mahar, Allah saja tidak membatasi. Apa dalilnya? Allah mengatakan, wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintar itu harta yang banyak, enggak terbatas. Kamu batasi, Nabi aja enggak batasi. Maka beliau kemudian turun dari mimbar mengatakan, wanita ini lebih berakal, lebih pintar daripada saya Umar. Nah, berarti Sayyidina Umar salah. Tapi meskipun demikian, Sayyidina Umar itu punya kelebihan yang sangat banyak. Kelebihannya apa? Salah satunya apa? Nih salah satunya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'al haqqa. Sesungguhnya Allah itu meletakkan kebenaran ala lisannya Umar, pada lidahnya Umar. Yaqulu bihi. Dia mengucapkan kebenaran tadi. Tapi bukan berarti setiap perkataan Sayyidina Umar pasti benar, tidak begitu. Nah, maka bedanya hadis ini yang dhaif ini adalah kebenaran selalu pada Sayyidina Umar. Ini enggak benar. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Sering benarnya, tapi juga kadang-kadang ada kesalahan pada beliau. Tidak sih? Nah, ini seperti ini orang-orang Syiah sangat benci karena mereka benci kepada Sayyidina Umar. Nah, kita sebagai ahlu sunnah harus jujur. Ini hadisnya palsu, kita katakan palsu. Meskipun apa? Orang-orang Syiah sangat benci dengan hadis ini, tapi yang namanya hadisnya palsu ya tetap kita harus jujur. Ini hadisnya memang palsu. 27. Al-hikmatu kebijaksanaan itu tazidu menambahi asy-syarifa orang yang mulia syarafan akan kemuliaan. Wa tarfa'u dan mengangkat al-abdal mamluka budak yang dimiliki hatta sehingga tujlisahu mendudukkan si budak majalisal muluk pada tempat-tempat duduk para raja. Maksud hadis ini adalah ilmu itu menyebabkan orang mulia tambah mulia dan menyebabkan budak duduk di majelisnya raja-raja. Gara-gara apa? Gara-gara hikmah atau ilmu. Hikmah itu nama lain dari ilmu. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Orang tidak akan bijaksana kecuali kalau punya ilmu. Karena bijaksana itu adalah al-isabah fil qawli wal fi'l. Tepat di dalam berbicara dan di dalam beramal. Tidak mungkin kita tepat dalam bicara dan beramal kecuali kalau punya ilmu. Tanpa ilmu ya nggak mungkin tepat. Mengatakan ini halal, ini haram kan butuh ilmu, Pak. Kalau tidak punya ilmu, ini mengatakan halal padahal haram, mengatakan haram padahal halal. Nah, jadi nggak bijaksana. Maka hikmah itu nama lain dari apa? Ilmu. Ilmu agama yang diikuti, yang diamalkan itu hikmah. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi maknanya sesuai dengan fakta. Orang-orang yang berilmu meskipun dia mantan budak itu menjadi orang-orang mulia. Pernah Sayyidina Ibnu Abbas itu ngajar di masjid seperti ini, duduk di tempat yang tinggi, lain-lainnya pada duduk lesehan. Kemudian Ibnu Abbas panggil salah satu muridnya itu bekas budak, namanya adalah Atha. Hei Atha, kamu sini, duduk di samping saya. Kemudian Ibnu Abbas menyuruh orang-orang untuk bertanya, dijawab oleh Atha. Maka setelah itu beliau mengatakan betul bahwasanya kebijaksanaan atau ilmu itu mengangkat budak menjadi seperti raja, ya. Ini mantan budak tapi sekarang duduk di samping saya, duduk di atas
Kalian orang-orang merdeka duduknya di bawah. Kenapa? Karena dia ini berilmu. 28. Al-hikmatu, kebijaksanaan itu asyratu ajza, ada 10 bagian. Tis'atun minha, 9 bagian darinya fil uzlah, di dalam uzlah. Wa wahidun, dan 1 bagian fis somti, di dalam diam. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Yang dimaksud uzlah itu adalah menyingkiri manusia, tidak banyak bergaul dengan manusia. Tapi yang dimaksud uzlah itu adalah tidak banyak bergaul dengan manusia pada perkara-perkara yang tidak baik dan sia-sia. Sehingga uzlah itu tidak bisa diterapkan untuk sholat jamaah. Saya sholatnya di rumah saja, saya uzlah. Itu enggak uzlah namanya. Karena sholat jamaah itu kebaikan. Tapi panjenengan tidak pernah ikut nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Itu namanya uzlah. Uzlah menyingkir dari kumpulan orang yang melakukan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang tidak baik. Sia-sia atau tidak baik. Tapi kalau baik, jangan uzlah, jangan menyingkir. Tapi hendaklah kita bergabung. Ya. Sebagaimana perkataan Sayyidina Luqman, kalau engkau melihat suatu kaum melakukan satu kebaikan, gabunglah kepada mereka. Kalau Allah turunkan rahmat, kamu akan ikut dapat rahmat. Sebaliknya, kalau kamu lihat suatu kaum itu melakukan keburukan, kamu jangan gabung sama mereka, kamu tinggalkan mereka. Kenapa? Kalau Allah turunkan siksa, maka kamu selamat. Nah, itu perkataan dari Sayyidina Luqman Al-Hakim, nasihat kepada putranya supaya tidak bergabung dengan orang-orang yang tidak baik. 29. Al-halif, sumpah itu hinthun, akan dirusak, au nadmun, atau akan menyesal. Hadis ini juga didhaifkan Albani. Maksud hadis ini adalah jangan banyak-banyak bersumpah. Kenapa? Karena kalau kita sering bersumpah, itu ada kalanya 2. Nanti kita harus merusak sumpah kita, atau ada kalanya kita akan menyesal kenapa kita harus bersumpah seperti itu. Misalnya marah kepada istri, kemudian mengatakan, demi Allah, sebulan saya tidak mau ngumpuli kamu. Baru sepekan pengen ngumpuli, Pak. Nyesal dewe gitu. Wah, sudah terlanjur bersumpah saya. Akhirnya dia hintun, merusak sumpahnya. Merusak sumpahnya. Kalau merusak sumpahnya harus bayar kafarah. Dia bersumpah sebulan tidak ngumpuli istrinya, ternyata baru sepekan ngumpuli istrinya. Nah, maka dia harus bayar kafarah. Wah, saya nggak punya duit untuk bayar kafarah. Ya akhirnya harus sabar selama 1 bulan sehingga nadmun, nyesel. Maka jangan banyak sumpah. Ada ungkapan yang sangat bagus. Ini saking bagusnya saya tulis, Pak. Alamatul kadzib, tandanya orang dusta, juduhu biyaminihi, orang yang gampang-gampang sumpah, bi ghairi mustahlif, padahal tidak ada yang minta sumpah. Kalau ada orang minta sumpah kepada saya sumpah, itu bukan tanda saya orang dusta, malah tanda saya orang jujur. Karena ketika dibutuhkan saya berikan. Tapi kalau dikit-dikit sumpah, itu malah bohong itu. Demi Allah, ya. Padahal nggak ada yang minta sumpah. Seingat saya, seumur hidup saya bersumpah itu baru sekali, Pak. Seumur hidup, seingat saya. Kalau tidak ingat ya berarti ada lain kali yang saya lupa. Tapi yang saya ingat cuma 1 kali. Ada orang menemui saya, orang ini suka ngaji sama saya seperti ini. Kemudian ada isu-isu masuk ke telinga dia, jangan ngaji sama Abu Zaidan. Kenapa? Dia itu orang Syiah tapi pura-pura Ahlus Sunnah. Maka dia kemudian mendatangi saya. Ustaz, saya pengen tanya antum, boleh enggak? Oh boleh, silakan. Antum biasa ngaji sama saya, kenapa enggak tanya di pengajian aja? Tanya, Ustaz, urusan pribadi. Antum itu katanya Syiah. Saya mengatakan enggak, saya enggak Syiah. Kalau ada yang mengatakan Syiah, itu karena tidak kenal sama saya, atau karena dia iri kepada saya. Sebenarnya tahu saya tidak Syiah, tapi karena iri akhirnya memusuhi. Tapi kalau tidak tahu ya mungkin saja. Maka dia ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan saya Syiah. Akhirnya dia mengatakan, Ustaz, minta sekali aja antum sumpah demi Allah bahwa antum enggak Syiah. Nah, waktu itu saya mengatakan, demi Allah saya tidak Syiah.
Selesai kemudian dia pulang. Nah sampai hari ini sudah nggak ketemu lagi sama orangnya, tapi tampaknya masih ada di grup saya dan beliau tidak pernah komentar apa-apa. Nah, tampaknya masih memegangi ucapan saya tersebut. Nah ini saya ulangi lagi ucapan yang sangat bagus. Alamatul kadzib, tanda orang dusta, juduhu biyamini, mudah bersumpah bi ghairi mustahlif, padahal tidak ada yang minta sumpah kepada dia. Hati-hati sama orang kayak begitu, itu malah tanda dia dusta. Hadis terakhir ya, 30. Al-halif, sumpah itu manfaqatun, menyebabkan laku, lisil'ah, barang dagangan, mamhaqatun, menyebabkan hancur, lil barokah, berkah. Ini ditafsiri oleh para ulama, sumpah dusta di dalam jual beli, menyebabkan dagangan kita laku tapi berkahnya hancur. Maka yang dimaksud di sini sumpah dusta. Kalau sumpahnya tidak dusta, maka hukumnya apa dalam jual beli? Para ulama katakan hukumnya makruh. Maka sumpah dalam jual beli itu cuma ada dua. Ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Haram kalau dusta, makruh kalau jujur. Kenapa? Bab jual beli tidak perlu adanya sumpah. Demi Allah ini murah ini. Saya kulaknya 900, saya jual 950. Badi kukur saya ketok. Nah, ini kalau jujur makruh. Ini kalau dusta haram, dosa besar. Akhirnya berkahnya hilang. Hadis tentang ini ada 3 lafal, perhatikan. Yang pertama, mamhaqatun lil barokah, menghancurkan berkah. Hadis yang kedua, mamhaqatun lil kasbi, menghancurkan usaha kamu. Ini hadis riwayat Nasa'i. Yang ketiga, mamhaqatun, menghancurkan lirribhi, terhadap untung kamu. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi tiga-tiganya sahih. Maka berarti kalau digabungkan, sumpah dusta dalam jual beli menghancurkan berkahnya jual beli, menghancurkan usaha kamu sendiri, dan menghancurkan untung yang kamu dapatkan. Usahanya hancur. Kenapa? Karena kalau kita sudah terkenal sumpah dusta, nanti akan tersebar ketok tular. Akhirnya orang-orang menghindari kita sehingga tidak ada yang mau beli dari kita, maka bisnis kita yang sudah kita bangun hancur total. Jadi yang hancur tidak hanya berkahnya, Pak. Berkahnya hancur, bisnisnya hancur, laba yang didapat juga hancur. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.